direkam kan nanti saya upload, itu sudah. Kan nanti jadi ini ke sini saya kembali ke lihat bukunya. Artinya, Anda yang ini ya. Jadi di sini Anda akan belajar tentang bagaimana kalau yang di bagian kemarin introduction sudah ini, yang di sini adalah apa itu regresi. Jadi inti di sini adalah tentang single equation regression model. Jadi bukan simple loh ya, single artinya satu persamaan regresi. Karena nanti ada saatnya kita akan bermain ke yang simultan ini. Simultan artinya lebih dari satu persamaan. Karena ekonometrik yang di S2 harapan saya lebih tinggi, lebih cepat itu dibanding yang S1 lah. Nah makanya nanti di sini 9 bab soal dalam waktu 1 minggu ya. Tapi makanya nanti pada saat Anda punya data, berpikirlah mungkin 1 variabel, 2 variabel. Ini kan? Terus mulai sampai ke multiple variabel atau multiple regression. Nah, urusan checking asumsinya nanti di sini. Oh enggak, ada heteros enggak? Nah, nanti ya ketiganya. Misalnya. Ini minggu kedua coba di sini. Kesampingan dulu tentang asumsi, nanti akan lihat R square-nya kok kecil ya. Tapi tadi kalau pakai Python langsung keluar ini kan, sudah ada apa? Yang mana tadi? Sudah ada apa di tadi kecepatan. Kok mau klik itu langsung buat. Nah ini nanti awal mungkin pakai datanya ini, nanti setelah itu pakai cari data di PPS atau di mana. Kalau kemarin saya lihat pakai mungkin di Kaggle, bisa di yang asing, tapi saya harapkan mulailah ini yang regressionnya ini. Nah ini. Kok cepet banget itu, aneh banget ini. Oh, putar saya ini. Reaksinya lambat di sekali, tapi setelah itu cepetan. Oh, kalau langsung ngebang. Nah, apa nih misalnya yang di sini? Nah, nanti kan ada R square, kalau yang di bagian awal tadi R square-nya kelihatan sekali karena baru satu variabel. Ini signifikan enggak? Gitu. Nah, ini yang ini. Nanti kalau outputnya ini lebih lengkap. Nanti Anda menggunakan perintah yang ini akan dapat, R square-nya ini uji normalitasnya pakai Jaguar. Nah, kalau untuk dapat teorinya tinggal di copy aja. Kalau tadi minta ini teorinya di mana itu. Di e-book apa di jurnal misalnya. Durbin Watson untuk ngecek adanya multikonya, terus Jaguar untuk ngecek normal apa enggaknya. Nah, nanti tolong perhatikan betul ya kayak gitu, itu di bagian tugas yang namanya metodologinya itu. Ini. Jadi Anda tadi kan tertarik tentang apa nanti? Tujuannya apa? Ingin mencari apa? Nanti sampai memprediksi enggak itu. Misalnya Anda pakai data pertumbuhan ekonomi dari tahun ini. Nah, kan ingin membuat forecast 2025 di target 8% itu sebenarnya suatu yang rasional enggak. Dan faktor apa yang harus dilakukan supaya itu tercapai. Nah, itu kan masalah apa? Saya gunakan regresi prediktornya apa. Nah, di bagian awal ini sementara kesampingkan dulu aspek waktu. Yang penting saya ingin cari prediktor dan nanti ini setelah itu minggu kedua tinggal di copy aja jadi minggu ketiga. Jadi nanti minggu pertama tentang tadi apa masih ya pendahuluan tentang ekonometri apa itu taruh di situ dulu. Terus nanti minggu kedua sudah masuk ke regresi tadi, baik yang satu ini atau yang dua. Anda berkuliahnya apa aja? Kuliahnya pemodelan.
terus mesin learning, matematika keuangan, analisis multivariat sama ekonomi. Oke. Moga-moga sana tugasnya nggak banyak ya. Apa sudah mulai? Sudah? Banyak ya Mas? Pemodelan bikin itu makalah pemodelan gitu aja. Pemodelan siapa yang ini? Bu Sulihat. Terus untuk machine learning dengan Pak Nanang disuruh bikin project terkait topik yang lagi hangat atau tentang machine learning gitu. Kalau untuk matematika keuangan belum masuk. Karena Pak Nanang pergi. Jadi 2 minggu kayaknya belum masuk matematika keuangan. Untuk analisis data, analisis multivariat itu untuk saat ini belum ada tugas, palingnya setelah ya karena pergi juga. Saya tahu karena kemarin saya memang yang paling kelan biasa yang megang anak saya megang yang biasa dipegang Pak Dedi ini. Saya pegang yang ini yang biasa saya pegang saya nggak hasilkan mereka, tapi malah nggak pada pergi juga. Ya oke, jadi nanti ini ya struktur nanti bisa juga dari yang sana, tapi pada saat dipikirkan di sini dalam konteks kalau tadi tentang ekonometrik layak masuk sini. Tapi kalau bukan urusan ekonometrik ya nggak usah. Pas mesin learning banyak Pak Nanang misalnya. Temanya dibikin sama dengan ini ya beruntung bisa dipakai sana sini ya. Datanya dipakai untuk ini. Saya lagi pas regresi, di sana mungkin langsung sudah mesin learning-nya tahap apa, itu kan urusan plan dosennya ya. Terus nggak tahu di soal itu modelnya model apa, apakah kalau ini kan model regresi. Terus sana multivariat kan sudah banyak ininya. Nah kalau tentang ekonometrik boleh masuk sini. Jadi yang masuk ke saya walaupun itu karena kayak Lufi kan juga dia kuliah apa-apa. Karena dengan sosialnya maka dari saya akan lebih perdalam sisi komputasinya, tapi sisi ekonometriknya. Jadi kalau data yang berbau ekonometrik silakan dimasukkan ke sini juga nggak apa-apa. Tapi di sini harus ada penajaman betapa data ekonometrik pelanggarannya banyak tadi. Mungkin kadang R-score-nya kecil, normalnya dilanggar. Jadi artinya pakai model yang klasik itu sebenarnya bermasalah itu. Tapi nanti lihat tadi di literatur ekonomi itu banyak pakai langsung dipakai tanpa ada rasa bersalah bahwa di situ pelanggaran asumsinya banyak. Alasannya ya keadaan adanya itu kan. Padahal statistik punya sampai non linear, sampai yang non parametrik. Nah harapan saya nanti di sini nanti boleh menunjukkan ke arah sana. Jadi ada bahwa di nanti perusahaan minggu 1, 2 terserah lah Anda pikir aja langsung di sini. Nanti bisa dari yang kuliah lain sekali lagi yang diambil ke sini ya tema ekonomi. Karena itu kelompok apa sendirian proyeknya? Ada yang kelompok, ada yang sendiri. Nah kalau yang pas mau misalnya diarahkan aja ke yang temanya ekonomi datanya. Jadi supaya nanti kepake di sini daripada ada di sini kerja kayak. Nah kan kalau Anda bisa pakai data ekonomi aja karena sekarang lagi fenomena menarik adalah ekonomi. Nah, anggota kelompok kan udah beruntung lah pakai ini. Yang saya juga pada dengar gitu. Karena saya kan megang di S1 ada pengantar ekonomi, komputasi, data panel. Nah, yang ekonometrik nanti juga akan pakai data panel kan, tapi di data panel saya akan fleksibel. Tidak harus ke konteks ekonometrik. Tapi yang mahasiswa kebetulan ngambil ekonometrik mau sekalian nanti ya nggak apa-apa. Tapi pada saat di sini saya akan menonjolkannya sisi data panelnya. Kalau pas di ekonometrik saya akan menonjolkan sisi ekonometriknya. Di yang komputasi saya menonjolkan sisi komputasinya. Datanya apa aja terserah. Tapi di setiap itu ada komunikasi teorinya, maka metodologinya tolong diperhatikan. Nah struktur ini sebenarnya kayak struktur mau tesis besok kan itu. Bab 4 itu yang hasil dan analisisnya, metodologi kan kayak bab 3-nya, terus tujuan tugas kepada kan kayak bab 1, bab 2 dasar teori yang nggak saya masukkan di sini. Nah nanti dasar teori sementara masuk ke metodologi gitu. Karena saya ini kan per metode gitu.
Tapi dari ini kalau besok jadi tesis itu sudah enak banget karena sudah terbiasa berpikir, oh orang motor kan harus punya pendahulunya apa ya? Saya kenapa sih? Saya tertarik ini lah. Tujuannya apa? Sudah punya tujuan, saya harus pakai apa ini untuk metodologinya, untuk ngumpulin datanya dari mana, terus metode statistiknya pakai apa, terus akhirnya kita analisis. Kesimpulannya apa, kan selesai sudah. Nah, jadi kalau Anda memang ingin cari hemat, ya kayak gitu tadi, topik projectnya yang temanya ekonomi, kepake di sini. Nah, nggak tahu berarti modelnya mau apa, kalau di sana modelnya bisa ke model ekonomi, ya beruntung lagi. Kan di matematika juga ada kan yang bawahnya ke model ekonomi. Memang temanya tema ekonomi. Kalau satu tema berarti bisa Anda tinggal masukin sini untuk ke sana ke sini, jadi kan lebih menghemat itu. Dan tesisnya besok juga tentang itu. Dan nanti pada saat itu Anda masuk di perusahaan di bagian yang memang menganalisis tentang bagaimana kinerja perusahaannya ya. Kan dia harus pantau secara ekonomis kan perusahaan itu memang sehat enggak lagi kan. Nah, berarti harus melihat dari sisi profitnya, ininya, nah itulah nanti yang banyak bisa dipakai. Tapi terkadang Pak, saya sendiri masih agak bingung gimana kita ngumpulin data-data yang paling mudah BPS. Iya. Terus yang kedua kan Kaggle. BPS itu yang Anda masuk aja ke websitenya BPS, kan banyak data di sana kan. Nah nanti ambil ada yang tema ekonometri, gitu. Yang ke data ekonomi. Nah ini proposal statistik. Kalau Kaggle sudah pernah? Kaggle. Belum. Kalau saya Kaggle ini kalau beberapa yang sekarang kalau kesulitan, jangan yang berbayar lah, saya nggak mau. Kalau yang bayar-bayar, Kaggle. Nah ini data untuk machine learning, jadi dia sering ada lomba, ada pakai Python, main, tapi datanya dia stoknya banyak, berbagai macam bidang. Saya yang cancer pakai ini, karena dia ke AI dan machine learning community kan ini. Nah, saya juga punya akunnya di sini. Itu saya biasanya sudah masuk. Pakai email, bisa saya masuk. Jangan passwordnya, jangan lupa apa ya. Oh, nanti saya agak lupa. Tapi bisa nanti ada salah satunya ke Kaggle ini ya. Datanya lengkap itu. Karena dia memang secara ininya adalah untuk machine dan AI ini. Datanya banyak dia. Data setnya mungkin udah waktu dia ngambilnya dari mana, tapi selama ini kalau untuk tesis skripsi kalau kesulitan kadang S3 pun di sini dulu, tapi saya minta dilacak kalau S3 dia ternyata kadang dia ngambil dari suatu jurnal. Saya pernah data yang tentang kanker itu untuk bidang medical dari jurnal medical diambil oleh Kaggle ditaruh di sini. Masa dapat situ saya minta searching lagi dapat ternyata dia sebenarnya dari salah satu jurnal. Kan jurnal kadang ada yang lampirin datanya terus dikemas di sini. Ya Anda kan bisa ngambil tadi yang dia si Kaggle itu banyak data-data yang ngambil dari berbagai tempat. Sampingnya aja apa ini? Sepak bola aja dari football research from. Wah ini bayangin ini. Ngapain dia sampai nyimpenin data kayak gitu. Ini untuk salah satunya kan yang untuk sering di dunia sepak bola kan, ini mau tanding sama ini. Ada yang bikin ramalannya, kan yang menang siapa lah, nanti yang taruhan daripada. Itu ada sekarang. Makanya jadi kalau di Indonesia kan caranya misalnya saya megang tim A, lawan saya megang tim B yang menang, nanti saya suap aja biar tim B mau ngalah, nanti tim A biar menang. Saya dapat uang kan, saya bayar. Nah, itu jadi kacaunya di Indonesia kan. Ada yang namanya suap di pertandingan antar. Atau di negara maju pun ada enggak kayak gitu. Madrid lawan Barcelona disuap, yang nyuap uangnya harus berapa? Karena nggak mau kalah kan. Kalau di Indonesia kan nggak apa-apa saya kalah yang penting
misalnya. Nah, kan sering isu-isu tentang suap kan banyak. Berani nyuap, halo Barcelona kamu kalah sama Madrid ya, tak bayar sekian, nggak mungkin mau gitu. karena dapat duit dari sponsornya dia udah banyak. Nanti kalau dia sering kalah kan sponsor akan meninggalkan, dia ketendang dari ranking utama aja sudah merugikan. Ya. Oke, mungkin sementara sampai ini ada yang kan ya untuk pembuka aja biar nggak langsung. Tapi kira-kira sudah tahu kan nanti yang harus melangkah kemana. Ini sudah saya tambahkan buku yang ada Python-nya. Terus Anda mulai cari data ekonomi dari BPS atau dari Kaggle. Tapi sekali lagi temanya nanti ekonometrik ya, misalnya ini. Ekonometrik data. Nah, ini kan sudah. Kadang dia sudah mengarah ke ininya. Ini yang orang-orangnya lagi pada di sini lah, nanti bisa dapat kita misalnya. Nah, ini masuk sini sudah nanti bisa dapat juga. Ada berapa data yang mungkin tipe Excel, ada yang CSV, ini ada 20 yang kreator-kreatornya. Banyak orang pernah naruh di situ. Tapi yang penting dilacak asalnya dari mana. Nah, tadi ada yang ternyata dari suatu jurnal bisa kelacak gitu. Kalau kita ambil dari situ dicek lagi dulu ya Pak, datanya dari mana? Ya itu hanya untuk menambah. Kalau untuk hanya kuliah sih mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tesis maksud saya yang paling masuk ke jurnal. Khawatir nanti bermasalah. Kalau ini kan ya oke lah, hanya saya dengar, ini kan enggak. Yang penting untuk latihan. Tapi kalau sudah untuk riset kan akan berpendapat kan masalahnya. Akan apa? Ini urban economic resilience. Ini ada lagi di John Law yang 35. Nah nanti tinggal dilacak dia dari mana. Ini data setnya tentang apa. Nanti Anda kalau bisa ya ada informasi minimal itu tentang apa dia di mana dari mana. Karena saya nggak tahu itu pemiliknya siapa ini Kaggle itu. Siapa di balik ini kadang saya penasaran juga. Saya hanya ya kan nggak usah login juga bisa. Tapi kadang saya penasaran siapakah dia. Kok bisa punya data banyak sekali ini misalnya lihat home-nya. Kan cuman kayak gini ini. Kompetisinya ini. Kadang saya diundang juga untuk kompetisi, ada masa yang ikut kompetisi di sini. Kadang hadiahnya besar juga. Tapi kan pertandingan internasional kan ini. Hadiahnya kadang ya besar, tapi katanya ya kalau saya pernah ikut ya belum pernah menang. Kadang ya penasaran juga sekali pengen coba kan. Nanti silakan ambil dari sini atau BPS. Nanti misalkan ada tema. Makanya bisa pada saat BPS kayak apa kan saya ingin dapat data luar, nanti bisa melalui Kaggle ini dia hampir semua negara kayaknya datanya ada dari semua bidang juga itu. Semua biasanya kalau sudah darurat, kan ada yang masa bimbingan saya di suruh bayar 26 juta untuk data, nggak usah saya bilang. Ngapain saya bilang buang-buang, ini nggak jadi kalau saya. Tujuannya kan kita hanya untuk apa? Bagaimana melatih menganalisis data dengan metode yang sedang kita kaji. Kalau besok sudah kerja beneran, perusahaannya membiayai, ya oke lah. Lagi kuliah, menurut saya terlalu ini. Yang minta uang itu yang menurut saya berlebihan. Saya belum saja tanya tuh, di mana kamu tiba-tiba kan karena saya suruh cari data, gitu. Tiba-tiba boleh, tapi bayar sekian. Waduh. Apalagi untuk kuliah kok suruh bayar-bayar, kalau saya udahlah. Ini kan yang penting kita kepentingannya masih untuk latihan, tapi kalau sudah benar-benar untuk riset, memang kita kan akan menjawab pertanyaan terkait data yang intinya. Misalnya saya lagi dapat project dari apa usaha, dan memang tentang itu harus saya bahas kan. Kalau datanya kurang, saya harus nyari data, ya sah-sah aja ngeluarin uang karena pun ada anggarannya. Tapi kalau kayak aku lagi kuliah kayak gini suruh ini ya saya nggak mau, makanya saya nggak mau bebani itu. Makanya bisa Kaggle, bisa BPS, tapi ya
Karena kita lebih tadi sementara latihan dulu lah. Nanti yang competition kan nanti ada ini. Kalau saya nggak tahu hadiahnya sekarang lagi apa nih yang lagi hot ini. Ini hosting prize, ini disaster host prize, kayaknya macam-macam kan. Ya saya kadang kalau lagi banyak waktu ya ngeliat sini, atau malas juga. Saya lebih banyak mahasiswa yang melakukan kan, yang mereka lagi yang kan learning by doing itu lebih baik daripada learning by reading. Kan. Jadi ngantuk itu kan, dengar ngantuk. Jadilah sekarang misalnya kita minta link ekonometrik data, coba dikasihkan kemana dia nyarankannya. Nah ini masih nanyakan ini belum sudah nih. Oke, di copy lagi dia masih data set itu. Setnya di depan. Untuk collab coba langsung dia. Sudah mulai dong belum? Kalau pertanyaannya belum ini dia agak dong ada. Nah ini kan langsung nanti kita bisa sudah ngimport data dari mana nih mana. Jadi yang punya arsipnya ini nanti. Ini ke Google Drive kalau sudah punya dari URL ini. Yang penting dari URL tadi kan yang dari link ini kan. Oh ini di sini datanya. Terus dari start model yang biasanya sudah ada include di ininya. Nanti di sini bisa ada regresi itu. Karena di start model itu sudah ada regresi. Nah, bisa coba yang ini dia ini kan saya ambil juga dari apa? Sorry. Oh, jangan di depan sini karena ini data-data yang misalnya untuk ini juga saya akan masukin coba ini kalau yang dari web ini URL ini ada enggak? Entah ngambilnya dari mana, example.com bukan Kaggle kalau coba ini kayak apa datanya. Inilah, oh, nah ini ada ternyata ini ada sih. Oh error, ini berarti dia enggak apa sudah enggak ada halaman ini. Mungkin kita harus ganti kayak tadi dari Vanan Yahoo bisa itu. Ini kalau yang sudah dari sini mungkin ada ini di mana tadi bisa ada ternyata dari alamat. Mungkin yang ini kayaknya ada tentang M3. Oh ini ada salah apa ini Kak? Oh ternyata enggak. Karena ngambil data ini dari drive, file CSV-nya. Ini kadang memang ada pada saat kita coba, ini kan ada yang bawaannya biasanya ada juga itu kalaunya. Tapi kalau bisa sih tadi ngambil dari misalnya PPS atau ini yang di. Karena kalau lewat ChatGPT kita ngasih pertanyaan sama jawabannya beda-beda. Betul, karena dia kan ini. Kadang kalau dia nggak dong kayak gini, ngasih yang belum ini, apa ambil data dari apa BPS coba Indonesia bisa nggak dia pakai call. Maksudnya dari websitenya si BPS coba dia dong. Nah tadi BPS sudah tahu BPS statistik kan, padahal saya cuma ini kan aja
langsung dari BPS secara data ini. Nah, benar nggak ini ngambilnya? Ini dulu, benar nggak coba ini? Terus untuk bacanya pakai pandasnya tadi. Ini, semoga nggak error. Kayaknya kok URL datasetnya ini kayaknya harus nama BPS-nya Pak ya, data BPS. Itu harus ganti ke email URL. Iya, URL yang apa tempatnya BPS-nya itu. BPS-nya. BPS-nya tadi di mana ya? Soalnya sudah punya ya. BPS tadi saya naruhnya di mana? Ini coba URL ininya kita ambil. Tapi harusnya juga mengarah ke ini kan yang pejabat baru ini barusan ini malah cewek ini. Ini kepala BPS yang baru ini. Makanya muncul terus di sini. Coba nilai ekspor. Coba ini sudah Excel belum? Nanti coba langsung dibaca pakai tadi mau enggak? Konsumsi dan pendapatan. Tabel statistik. Mana ininya? Coba kota Semeru. Coba nanti URL-nya ini yang dimasukkan ke sana mau kebaca enggak? Kalau yang Yahoo cepat itu untuk baca dari sini. Coba langsung linknya ini di copy mau enggak? Mestinya ini ya coba dong enggak? Kopi enggak? Oh belum tuh. Enggak kopi tuh. Tadi kayaknya sudah. Udah kayaknya ya ini. Kontrol. Kok enggak ya? Aneh. Enggak ke blok sama tadi. Ya enggak ke blok ya. Udah. Kontrol. Tadi bukannya malah ke hapus. Bentar, saya betulin lagi dulu. Kontrol. Nah ini ya. Buka sudah benar ini. Kalau yang Yahoo, nah ini ya. Coba errornya. Error tetap masih nggak mau. Ada yang nggak ke bawah apa? Ya kalau nanti silakan dicoba-coba, kayaknya lebih gede, lebih bisa. Saya kadang ya apa agar kalau yang Yahoo lebih gampang itu karena dia langsung untuk ininya kan webnya memang sudah tampilan harga-harga saham itu selama ini saya ngambil langsung berhasil. Tanggal berapa sampai berapa bisa kita langsung set itu. Ini kan kalau baca data dari Yahoo itu, kanan Yahoo. Sengaja ini tanya lebih. Ya finance kan ini jadi karena nah ini dari ini aja langsung nama ininya sudah bisa kan ini sudah mengaktifkan ininya sendiri si ininya. Nah kan kalau misalnya ini yang tanggal berapa tadi itu ya itu dulu dari 3 sampai 2004. Oh, enggak apa di atasnya saya ini ya. Bentar. Saya bikin yang baru aja. Oh malah maksudnya saya mau tab baru maksud saya itu loh, jangan pakai yang ini itu. Iya. Ada pilihan kadang
penyelesaian masih di sini. Namanya apa? Oh, sampel. Kok nggak keluar yang ini ya? Biasanya saya bisa ke atas dulu kayak. Karena ini kan sudah ada lanjutannya di atasnya ini. Malah nggak mau. Ya oke lah, nanti silakan dicoba aja kalau. Tapi yang penting fokusnya nanti ini ya di bagian ini mungkin bisa sekitar mengambil datanya dulu. Yang minggu keduanya yang sudah pakai apa? Yang regresinya tadi. Yang minggu pertama diisi aja tentang data-data yang ditarik dari berbagai sumber itu loh. Tadi kan narik dari BPS, tadi misalnya ada namanya data narik dari Yahoo. Karena saatnya kita main di data yang panelnya itu sudah punya, nanti dipakainya baru belakang. Tapi di minggu pertama isinya adalah dapat link data ekonometrik, mungkin tentang mungkin inflasi, tentang mungkin bunga BI rate atau tentang pertumbuhan, tapi kalau bisa ngambilnya dengan cara yang kayak tadi dari link webnya itu. Nanti itu dulu yang bab minggu 1, minggu keduanya sudah gunakan yang bisa diregresikan. Sementara kayak gitu dulu gitu. Untuk yang diambil itu nanti dari minggu 1 sampai minggu akhir sama gitu topiknya? Atau nanti? Enggak ya, tergantung tadi mau ganti yo boleh enggak, tapi kan nanti tool statiknya kan ganti-ganti tadi kan. Karena selama masih ini kan nanti akan berganti kan. Jadi ngecekin modelnya. Dan nanti pada saat simultan kan Anda harus mungkin nambah data yang untuk bermain simultan kan. Kan enggak, kalau sama terus kalau enggak cocok ya nanti kan akan kerasa kalau enggak cocok. Kalau single kan maksudnya masih satu persamaan. Nanti kalau yang simultan kita punya beberapa persamaan. Bukannya itu. Karena nanti kan ini dulu yang terus relaxing ini kan. Karena nanti kan nggak semua saya ambil, tapi bagaimana terus topik ekonometriknya segera masuk ini. Dan di sini yang mulai agak melambat ini. Yang di depan kan anggap aja kayak di kuliah regresinya lah sama ininya. Maka tadi saya nggak panjang-panjang kan ini yang di bagian, tapi nanti setelah part itu yang mulai masuk ke topik ekonometriknya, nah baru itu. Jadi minggu kayak review ke regresi ke ini supaya enggak. Nah ini, nah nanti kan minggu sudah masuk ke topik ekonometrik. Nah ini di sini yang mulai ke topik ekonomi kan agak pusat data panel. Nah harapan saya nanti pada saat di UTS sudah main data panel. Nanti ujiannya kan juga ujian terbuka, jadi nanti saya minta mungkin datanya sudah punya kan tinggal dianalisis sesuai pertanyaan saya kan. Yang diindikan. Jadi nanti ini yang topik ini ekonometriknya kan minggu keempatnya, padahal di sini kan bab berapa 14 mulai di sini kan linearnya. Nah ini tadi yang saya mulai lambatkan kan ini panel, terus dinamik ekonomi ini kan. Tapi yang ini kan borongan banyak kan 3 minggu langsung kayak sampai sini kan. Karena untuk supaya saya ini di sini jangan sampai kayak kerasa kuliah regresi gitu. Kalau yang satu beda karena dia agak saya lambatkan. Nah, yang itu harapan saya Anda jadi biar yang topik regresi yang single regression sudah selesai, nanti kita masuk ke topik biar segera bisa masuk ke topik ekonometriknya itu. Nah ini yang ini kan asumsi. Ini kan kayak kuliah regresi kan dapat ini terus asumsinya. Nah setelah itu masuk ke sini. Nanti ada yang pakai respon kualitatif, terus data panel itu. Nanti setelah UTS baru ada harapan saya dari situ kita sudah segera langsung bisa masuk data panel. Nah nanti kuliah saya yang satunya itu data panel silakan ditonton juga itu kalau mau dulu. Kalau sana malah sejak awal langsung. Tapi saya mulai juga dari
Saya minta mereka bagaimana kerjakan secara cross section aja, saat cari saja. Terus saatnya mulai kalau digabungin kayak itu juga cara baru. Tapi kan ini harapan saya nanti ini dalam konteks ke tema ekonometrik ya, karena nggak harus itu. Maka saya isinya ini hampir kayak jadi aman. Ya karena kemarin yang sudah pada jalan saya lepas karena saya kan yang bagi itu karena masa mata kuliah itu nggak jalan ya udah harus jalan dulu kan. Tapi lihat nanti besok mungkin nggak harus dikeluarkan semua, memang yang penting punya keluarkan dulu untuk melihat kira-kira minat yang kemana sih yang di. Nah saya dapat yang jadi sedikit semua jadi malah yang sudah yang kemarin multivariat saya pakai itu rame-rame semua. Yang D1 juga nggak banyak itu karena memang mata kuliah pilihan yang mungkin nggak semua ini, tapi ya ada yang saya tanya apa ya kamu dari karena ingin senang ketemu saya lagi, kalau ketemu saya mesti sibuk kan, nggak dia ada yang senang bersibuk ya udah kamu udah oh ya udah Pak sudah tahu besok ya. Tapi dia memang tugasnya bagus-bagus dia itu. Sering kadang melebihi ekspektasi saya, dia sengaja, memang dia senang dengan tantangan yang ininya. Terus yang tahun lalu kan saya nggak format kayak gini penugasannya kan, sekarang formatnya tadi yang ini. Ya mereka yang tadi kan lumayan dia bagus-bagus kan berapa kali kan depan. Pendahuluannya sudah kayak mau untuk skripsi itu kan. Terus tujuannya terus cuman dasar teorinya yang saya nggak minta kan itu langsung di metodologi gitu, saya kita gabung di situ. Nah besok kalau jadi skripsi apa tes kan tinggal nambahi dasar teori kan ya Pak. Bab 3-nya yang metodologi, bab 4 yang tadi hasil dan analisisnya, bab 5 kesimpulan sudah selesai. Cuman kalau yang S2 saya tuntutnya harus yang dari jurnal, kalau yang S1 boleh dari buku, tapi ada juga yang dari jurnal. Supaya dapat yang terkini, karena kalau dari itu kan dapat yang lama-lama. Kan nggak menarik lah, kalau bisa malah isu terkini dicari support teorinya, harus jadikan di metodologinya. Oke, sementara untuk hari ini mungkin ini dulu, nanti minggu depan ya kayak biasanya kan dimulai dari